Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan Honda Brady yang mengalami bocor di bagian sel shock depan ini guys. Ini sudah dibongkar untuk bagian shocknya nih guys. Di sini yang kita lepas adalah bagian kaliper rem, selebor, dan bagian shock depan ini guys, seperti itu. Nah, dan ini untuk bagian yang kanan nih guys, shocknya. Kalau untuk sel ini tidak terlalu parah untuk bocor, tetapi di sini shocknya sudah tidak enak atau jitak-jitak biasanya guys, atau mentok karena kekurangan oli, dan selnya ini bagian shock ini sudah dibersihkan sama orangnya guys, jadi terlihat bersih. Jadi pertama kita lepas untuk bagian bawah ini guys. Di sini menggunakan kunci 6. Nah, jadi untuk proses penggantian sel shock Honda Brady ini guys, biasanya kalau dari atas itu susah ini guys. Jadi kita lepas di bagian bawah ini guys. Jadi kita tidak perlu membuka di bagian atas, cukup di bagian satu baut ini aja guys, nggak ada yang lain. Dan di sini kita keluarkan terlebih dahulu untuk oli yang bekasnya di sini guys. Di sini bisa kalian lihat untuk oli yang bekasnya itu sangat kotor dan hanya tersisa sedikit di sini guys. Nah ini sudah terlepas untuk pipa shocknya dan selong shocknya ini guys. Nah, jadi untuk proses penggantian sel shock ini cukup mudah dengan cara seperti saya ini guys. Dari sini kita lepas juga untuk baut yang sebelah kirinya di sini guys. Nah, bisa kalian lihat untuk bautnya itu menggunakan kunci L6, dan kita buang juga untuk oli bekasnya nih guys. Nah, di sini olinya hanya sedikit ini guys. Jadi untuk shock ini guys, apabila oli shocknya habis atau mengurang, otomatis shock ini sangat lemah, dan misal kita terkena lobak, dia otomatis dia mentok ini guys. Jadi seperti itu untuk oli shock yang habis itu guys. Ini kita buka terlebih dulu untuk sel luar atau sel debunya guys. Dan di sini jangan lupa juga kita cungkil untuk kipnya ini guys. Kip ini tujuan agar tidak keluar untuk sel shocknya ini guys. Ini bisa kalian lihat untuk kipnya seperti ini guys. Nah, dan ini sudah terlihat untuk sel shocknya. Dan untuk cara membukanya seperti ini guys, bisa kalian gunakan congkil ban seperti ini, dan tinggal kalian pukul seperti ini guys. Kita putar-putar agar dia longgar ini guys untuk sel shocknya. Nah, ini sudah terlepas untuk sel shocknya ini guys. Nah, seperti itu. Ini sudah terlepas, tinggal kita lepas yang satunya lagi guys. Untuk proses pembukaannya juga sama seperti yang sebelah kanan. Dan jangan lupa juga untuk kita lepas terlebih dahulu untuk kipnya itu guys. Kalau tidak kita lepas, otomatis sel yang lamanya tidak bisa keluar ini guys. Ini kita pukul juga, dan di sini agak keras nih guys untuk sel shocknya. Nah, ini sudah terlepas ini guys. Nah, jadi untuk proses pemasangan sel shock yang baru ini guys, kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian selongsong shock ini guys, atau rumahan shock. Nah, kita bersihkan menggunakan bensin aja guys, jadi mudah untuk membersihkannya. Kita gunakan kuas untuk membersihkannya guys. Nah, jadi yang terpenting itu adalah bagian dalam ini guys, sebab nanti untuk pemasangan kita menggunakan lem agar dia tidak rembes atau tidak bocor ini guys. Di sini saya menggunakan lem Trebon punya lem gasket mobil ini guys. Kemarin habis saya servis mobil,
masih ada sisa dan saya pakai untuk mengelem sel shocknya ini guys. Di sini tujuannya agar tidak terjadi kebocoran di samping ini guys. Nah biasanya untuk sel shock ini guys tidak keluar di bagian tengah, tetapi dia bisa keluar di bagian samping ini guys. Apalagi untuk bagian rumahan shock itu ada cacat atau tergores bekas melepas sel yang lamanya guys. Jadi alangkah baiknya kita gunakan lem terbon agar mencegah kebocoran di bagian sel shock ini guys. Nah dan di sini kalian bisa gunakan ring di bagian dalam di bawah shock ini guys, di bawah sel shock ini. Jadi kalian gunakan seperti itu dan kita gunakan kunci 24 di sini guys untuk memukulnya nih guys agar sel shock ini tidak rusak. Nah bisa juga kalian menggunakan bearing, kalau nggak salah bearing ukuran 6300 itu ngepas ke bagian sel shock itu guys. Dan di sini untuk pemasangan sudah terpasang untuk sebelah kirinya ini guys. Ini sebelah kanan ini guys, bukan kiri. Itu kalau bagian ada cakram itu sebelah kanan itu guys. Dan di sini jangan lupa kalian pasang juga untuk keep di bagian ininya guys. Ini tujuannya agar sel shock tidak lepas. Dan kita pasang juga untuk sel shock bagian atasnya nih guys. Nah untuk pemasangan sel shock bagian atas ini cukup mudah ini guys. Kalau untuk sel bagian atas ini kalau misalnya kalian uangnya agak tipis guys, nggak usah diganti, sebab itu hanya sekedar menahan debu atau air gitu guys. Jadi nggak terlalu pengaruh untuk bocor keluar bagian olinya guys. Jadi hanya sekedar bagian atas. Dan di sini kita lanjut, kita beri lem lagi untuk sel yang bagian kirinya guys. Itu tujuannya agar tidak bocor untuk olinya guys. Jadi langkah baiknya kita lem lagi. Pokoknya kita lem dua-duanya ini guys, kanan dan kirinya. Dan di sini kita pasang guys. Nah jadi untuk sel shock ini guys, nah di situ ringnya kita pasang kembali untuk bagian ring bawahnya tuh tadi guys, sebab bekas kita memasang yang bagian kanan tadi guys. Nah jadi kemarin saya beli itu guys ring seperti itu, setelah saya cari nggak ada guys, padahal itu paling gampang untuk memasang agar sel itu tidak rusak di sini guys. Tetapi berhubung selnya ringnya tidak ada, jadi saya gunakan kunci lain aja guys untuk memasangnya. Dan di sini sudah terpasang. Kita lanjut, kita pasang untuk bagian kipnya nih guys. Nah jadi untuk proses penggantian sel shock ini sangat mudah ini guys. Untuk Honda Blade ini guys, tidak perlu kita melepas bagian atas, kita hanya melepas satu baut bagian bawah aja guys. Ini kita pukul menggunakan palu agar sel atasnya itu rapat nih guys. Dan di sini batangan sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Jangan lupa kita beri oli untuk bagian selnya itu guys. Itu tujuannya agar sel itu licin. Nah, jadi untuk ini kita masukkan seperti ini guys. Nah kita masukkan, nanti kita isi olinya. Ini bisa kalian lihat untuk bagian ujung ini tidak saya buka ini guys. Saya membuka hanya bagian baut bawah gitu guys. Nah jadi untuk proses pengisian oli kita menggunakan oli shock yang seperti ini guys. Dan untuk proses pengisiannya kita isi melewati bagian bawah di sini guys. Nah jadi simak videonya sampai selesai guys agar tidak gagal paham.
Nah, di sini ada 2 buah baut, di sini ada 2 buah oli sini, guys. Nah, jadi oli shocknya seperti ini. Nanti lanjut kita isi untuk oli shocknya ini, guys. Nah, jadi untuk oli shock ini satu ini jangan dihabiskan ini, guys. Disisakan sekitar berapa mili ini kita isi dulu, guys. Pokoknya jangan sampai habis. Kalau terlalu banyak olinya otomatis shocknya terlalu keras dan tidak enak juga dipakai ini, guys. Jadi harus sedang-sedang saja. Nah, jadi seperti itu, guys. Sisakan seperti itu. Nah, ini kita sedikit lagi nih, guys. Nah, kayak segini cukup. Pokoknya 2 garis kurang ini, guys, untuk pengisian oleh shocknya. Jadi untuk proses pengisian shock ini samakan kanan dan kirinya agar seimbang nih, guys. Nah, ini selesai kita isi, kita pasang kembali untuk bautnya. Untuk reng ini jangan sampai ketinggalan nih, guys. Biasanya kalau ketinggalan otomatis dia bocor itu, guys, untuk oli shocknya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, ini kita pasang kembali menggunakan kunci L6 nih, guys. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa dikencangkan lewat bawah, ini bisa selesai kita pasang, bisa juga kita bersihkan ini, guys. Ini sudah yang bagian 1 sudah selesai, ini tinggal yang 2 ini, guys. Ini bagian kanan, tinggal kita masukkan perlahan sambil kita putar agar selnya itu tidak sobek. Dan di sini agak sedikit saya percepat ini, guys, untuk proses masukkan oleh shocknya. Dan kita samakan juga untuk bagian shock yang kanan ini, guys, dan kita pasang kembali untuk rengnya. Dan di sini kunci L-nya ini, guys, baut L-nya ini kita pasang dan kita kencangkan menggunakan kunci L6. Nah, jadi sangat mudah untuk proses penggantian sel shock ini, guys. Nah, ini kita kencangkan dan lanjut nanti kita pasang untuk. Nah, ini kita coba dulu, guys, dan di sini sudah saya coba, ternyata shocknya sangat enak di sini, guys, tidak ada mentok-mentok lagi. Dan di sini kita pasang kembali untuk shocknya ini, guys. Di sini menggunakan baut 14 dan di sini ada 4 buah baut untuk kanan dan kiri, dan satu shock ini 2 baut di sini, guys. Itu bisa kalian lihat menggunakan baut 14. Di sini kalian bisa menggunakan kunci shock atau menggunakan kunci kacamata atau pas juga bisa di sini, guys. Saya menggunakan kunci 14 kacamata di sini, guys. Dan di sini kita tidak perlu membuka bagian box, hanya sekedar membuka spakbor sama kaliper rem dan bagian gearbox atau speedometer ini, guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk videonya ini, guys, cukup panjang juga ini, guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ini, guys. Nah, dari sini perlahan aja, guys, kita kencangkan menggunakan kunci 14. Dan di sini untuk bagian kiri aja ini lanjut, guys, kita pasang. Nah, jadi di situ juga menggunakan baut 14 dan kita kencangkan menggunakan kunci 14 juga di sini, guys. Jadi untuk shock ini, guys, harus kencang untuk pengunciannya, guys, agar. Nah, jadi kayaknya videonya cukup sampai segini aja, guys. Jangan lupa di like dan subscribe dan ditekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari channel ini, guys. Sekian dan terima kasih.